Halo, balik lagi dengan Komputer Reza di Figuran. Kita ngomongin Gunpla lagi dan langsung aja. Kali ini gue akan ngebahas satu kit yang udah bikin excited, udah banyak ditunggu juga. Udah selesai gue bikin sejak kurang lebih 3 mingguan yang lalu sebenarnya. Cuma baru sekarang jadi videonya. Dan kit ini tuh emang seganteng gambar teasernya ya. Kalau lihat gambar di brosur apa di website segala macam, asli emang cakep. Yes, ini dia Real Grade Gundam Appian ya. Langsung aja di depan gue bisa bilang kalau ini adalah kit yang keren banget, worth it banget untuk dikoleksi. Meskipun emang mungkin ada beberapa bagian yang tidak sempurna ya. So buat yang mungkin sekarang pengen beli Real Grade Appian di marketplace, gue cek udah banyak yang jual, tapi emang harganya masih cukup gorengan ya. Saat ini gue cek itu masih banyak banget yang jual di 600-700 ribuan. Dan sebagai pembanding aja, gue beli RG Appian ini pas di Jepang. Dan bisa lihat di sini label harganya cuma 4 ribuan lebih dikit ya, alias masih 400 ribuan saja. So kalau pengen beli sekarang nggak apa-apa banget, masukin wishlist, tunggu hype reda juga bukan ide yang buruk, karena mestinya sih harganya nggak terlalu lama bakal digoreng kayak Ariel, Rebuild, atau Caliban yang entah sampai kapan tuh bakal turun. Kalau yang Ariel biasa kan udah murah. Oke, jadi langsung aja, ini dia boxnya si Real Grade Appian yang sebenarnya bisa gue bilang cukup standar ya, nggak ada box art yang spesial, cukup standar Real Grade lah sebenarnya kotaknya. Jadi udah, kita skip aja. Dan ini dia kitnya, keren banget ya. Impresi pertama gue tuh dari pertama kali ngeliat teaser waktu itu di Twitter ya, masih Twitter namanya kalau gua nggak salah ya, itu keren banget. Sampai sekarang udah kelar ngerakit, masih berasa feel keren ya. Kayak sekarang nih gua kasih tampak memutar dari depan, samping, belakang. Wih, cakep banget emangnya. Kombinasi warnanya juga bagus, stikernya menurut gue pas, walaupun pasang atau nggak pasang itu balik lagi ke selera, tapi tetap menurut gue ini keren. Cuma masih soal stiker, andai misal dari sananya ini dikasih water slide decal gitu kayak Master Grade, menurut gue bakal keren ya. Karena kalau stiker gini misalnya lo lihat deket tuh kayak kelihatan gitu pinggir-pinggirannya, jadi kayak kurang gimana gitu. Cuman tetap keren sih menurut gue. Nah sekarang kita ngeliat lebih dekat ke bagian detail. Beh, ini dia keren banget ya. Kepala, badan, tangan, sayap itu semua bener-bener kayak digarap dengan bagus banget sama Bandai untuk dari segi detailnya. Salah satu yang menarik banget tuh kayak di kakinya nih, si mulut naganya itu kan bisa dibuka-buka, itu bagus banget menurut gue detailnya. Bahkan ya kalau misalnya gue harus membandingkan nih ya, sekalipun ukuran lebih kecil, ini tuh lebih keren ya, lebih keren daripada versi Master Grade-nya. Kayak kalau gue lihat sebelahan tuh beda banget, dari kepalanya, badan, tangan, kaki, semua tuh udah beda dari segi detail. Tapi ya menurut gue ya, perbedaan ini ya, detail yang banyak ini juga sebenarnya nggak lepas dari selisih tahun rilisnya yang emang jauh banget ya. Sebagai referensi, MG Appian nih yang gue punya itu kan rilisnya tahun berapa? Tahun 2011 ya. Itu 12 tahun yang lalu pas gue baru lulus kuliah dia rilisnya. Gue aja punya ini si MG Appian tuh tahun 2015, waktu itu dibeliin teman-teman kantor gue buat kado ulang tahun. Jadi total sama gue aja si MG ini tuh udah 8 tahun ya. Kotaknya gue lupa ada di mana, saking udah lamanya. Makanya stiker sama heat truth cambuknya itu nggak gue pasang, soalnya ya itu dia ada di kotak waktu itu kan gue bawa pindah-pindahan, dan akhirnya lupa gue pasang, terus gue lupa taruh di mana. Jadi tidak lengkap ya untuk tampilan sekarang, cuman ya untuk kitnya masih ada. Nah sedangkan si RG Appian ini baru rilis 2023, yang mana seperti yang tadi gue bilang jaraknya itu jauh banget. Makanya ya dari segi detail bisa berbeda, menurut gue adalah sesuatu yang wajar. Jadi kalau misalnya ada yang masih menilai suatu kit itu cuma berdasarkan seri MG, HG, RG, entry grade aja, itu menurut gue udah nggak bisa begitu doang. Karena kita juga tetap harus ngelihat tahun rilisnya ya. Jadi misalnya entry grade tahun 2023, misalnya lo bandingin sama HG 2000 berapa? 2015, 2016. Ya walaupun HG kan kastanya bisa dibilang lebih tinggi dari entry grade, tapi ya bukan menutup kemungkinan bahwa detail dari entry grade ini bakal lebih bagus, karena itu dia tahan rilisnya lebih baru, teknologinya juga lebih baru ya. Jadi gitu, makanya gue bisa bilang ini tuh emang lebih keren dari MG ya. Terus buat build quality, si RG Appian juga menurut gue solid banget nih. Kayak gue pegang itu ya udah kayak action figure men, bener-bener solid, nggak ada yang gimana-gimana banget, cakep banget. Terus untuk dari sendi juga nggak ada yang loose, partsnya juga hampir semua solid nempel, nggak ada yang copot-copot ya. Mungkin ada nih kayak bagian kuku nih atau apapun nih yang ada di bagian lengan belakangnya nih, kadang-kadang kalau lu gerakin agak sedikit copot ya, cuman karena dia jarang digerakin juga dia nggak bakal jadi masalah seharusnya.
Terus untuk bagian sayapnya juga udah oke, dan by the way sayapnya ini kan ukurannya lumayan gede ya. Jadi emang bakal ngasih bobot tambahan untuk si RG Epion ini. Cuma dia tuh sebenarnya tetap bisa bikin si Epion ini berdiri tanpa harus pakai stand base. Cuma sayapnya tuh mesti lu buka ke samping kayak gini ya. Jadi dibuka ke samping supaya distribusi beratnya tuh ya nyamping, bukan ke belakang. Beda cerita kalau sayapnya lo taruh ke arah belakang, misal lo giniin nih, ya lo miringin gini, udah ya dia bakal jatuh meskipun ya lu bisa mengandalkan si sayapnya ini untuk nopang dia berdiri, itu masih bisa. Untuk proses buildnya gue bisa bilang si RG Epion ini sebenarnya cukup tipikal kayak real grade yang baru ya. Real grade kan udah ada perkembangannya tuh yang lama sama yang baru. Nah yang baru ini dia masih ada inner frame-nya, cuma memang proses bikinnya sudah sangat disederhanakan ya. Kalau dulu kan kita mesti pretelin badannya dulu ya, tangannya, frame-nya diputer-puter. Sekarang udah nggak harus kayak begitu. Nah gue nggak sempet ngevideoin pas lagi kondisi inner frame aja, jadi gue kasih gambarnya nih kalau di googling kayak gini sebenarnya. Terus untuk rakit menurut gue juga simple dan cukup cepet ya untuk sebuah real grade. Total gue ngelarin ini dengan ngerakit santai, dibersih-bersihin seadanya, itu gue makan waktu kurang lebih sekitar 6-7 jam lah ya. Paling lama itu gue bikin kaki sama badan. Sisanya itu cepet banget, bahkan untuk bagian sayap yang gue kira tadinya bakal lama, ternyata simple banget dan cepet jadinya. Untuk parts dia juga udah banyak yang undergate, yang mana ini sebenarnya ngebantu banget biar kita bisa bikin lebih cepat dan kelihatan rapi. Meskipun ya ada beberapa bagian yang menurut gue mestinya ini dibikin undergate sama Bandai, tapi somehow ya enggak, sama Bandai dibikin yang standar aja. Cuma untungnya pas udah jadi, pas udah dipasang, ya bagian tersebut nggak terlalu kelihatan. Jadi ada di tempat yang agak tertutup sehingga noob marknya yang mana gue nggak rapi-rapi amat ngebersihinnya itu jadi nggak terlalu kelihatan. Overall ya ini adalah kit yang emang solid banget dan enak dibikin. Jadi buat ya pemula pun ya baru ngerakit RG pertama kali menurutku juga nggak akan ngalamin problem ya di sini. Lanjut sekarang kita ngomongin soal aksesoris juga nih. Si Epion emang agak beda juga sama kebanyakan Gundam ya. Jadi dia tuh nggak punya beam rifle, dia nggak punya tembakan, nggak punya sejenis lain kayak bazooka ataupun dia nggak punya. Senjata utamanya itu cuma pedang ya, yang efek warna hijaunya itu gede banget, bahkan saking gedenya ini tuh lebih tinggi dari Epion sendiri. Bahkan kalau gua compare sama sabitnya MG Deadside aja masih gedean ini gitu ya. Jadi emang ini efeknya menurut gue agak ekstra ya, emang ukurannya agak gede. Terus dia juga punya perisai kecil ya, yang di ujungnya bisa kita pasangin si hit root atau ya cambuknya itu ya, nanti bisa jadi ekor naga pas dia di transform. Nah yang gue suka di sini hit rootnya ini ya dari kotak itu udah dijadiin sama Bandai, jadi tinggal kita potong dari runner langsung beres siap dipakai, paling tinggal dibersih-bersihin aja dikit. Nah gue seneng banget karena kalau gue inget dulu waktu gue ngerakit si MG Epion ya, ini tuh dirakit satu-satu 10 biji, asli PR banget, udah kecil-kecil mesti bikin 10 biji diulang-ulang, itu agak capek sebenarnya. Dan sekarang udah disederhanakan bener-bener sama Bandai, jadi cuma dirapin sedikit siap pakai. Artikulasinya juga cakep banget, bisa diputer-puter, bisa ditekuk, dan ya pokoknya udah enak banget dengan sambungan yang solid. So ya good job banget dari Bandai, thumbs up, keren banget. Nah untuk poin artikulasi si RG Epion ini juga gue bisa bilang untuk sekarang udah termasuk yang golongan bagus ya, meskipun memang bukan yang mind blowing tapi udah oke banget. Apalagi ya kayak tadi gue bilang ini kitnya solid, jadi lu ngeposein pun harusnya nggak perlu khawatir gitu. Seperti biasa gue akan mulai dari kepalanya. Ya ini gerakannya udah oke banget, dongak, nunduk ya udah bagus, noleh kiri kanan, dimiringin juga sudah oke. Cuma sedikit notes aja karena dia bagian kupingnya nih agak lebar ya, bagian sampingnya nih agak lebar. Jadi kalau misalnya lu ngangkat bahunya agak tinggi ya itu dia bisa nyenggol dan kemungkinan bakal bikin kepalanya copot ya, gitu aja. Terus untuk bahunya sendiri dia emang lumayan gede nih, bisa lo lihat shoulder padnya ukurannya gede. Dia juga ada poin artikulasi sendiri, jadi bisa lo naik turunin tanpa harus gerakin dari lengannya. Terus untuk lengannya sendiri dia bisa diangkat lebih dari 90 derajat ke samping, oke banget sebenarnya. Lengan atasnya bisa diputar juga 360 derajat, nggak masalah. Sikunya bisa nekuk segini. Sedangkan untuk bagian cakar yang warna kuning nih yang buat naganya juga bisa kita main-mainin sedikit. Nah satu poin yang menurut gue sedikit unik adalah di bagian pergelangan tangannya nih. Jadi ada sedikit titik artikulasi tambahan, jadi dia bisa ditekuk-tekuk ya seperti sekarang. Ini oke. Terus untuk ab crunch-nya ya di bagian torsonya, perutnya ini juga udah oke. Kita tekuk depan belakang masih oke. Habis itu sambungan dari badannya ke pinggang juga itu udah nyaman banget, bisa diputar 360 derajat dan nggak terlalu gampang copot kalau dari pengalaman gue.
Untuk kakinya cakep ya, dia bisa dilurusin ke depan ya kayak gini. Palingan ya sedikit catatan agak dimiringin dikit pas ngangkat karena dia nih kan di dengkula ada tanduknya nih, jadi kadang suka agak nyenggol kalau misalnya diangkat. Cuman ya sebenarnya bisa lurus ke depan gini. Nge-split ke samping juga sabi-sabi aja, bisa-bisa aja meskipun dia nggak lurus-lurus banget. Sedangkan kalau untuk yang ke belakang ya, kalau posisinya di Gundam seperti ini dia nggak bisa ya, karena back skirtnya ini nggak ada poin artikulasi, dia posisinya mati. Jadi secara default emang seperti ini, dia nggak bisa dirok kaki ke belakang. Cuma nanti pas misalnya kita transform, ini kan bakal dibuka, baru nanti kita bisa angkat kakinya ke situ. Satu lagi kita lihat juga buat sayap ini yang di bagian belakang. Jadi untuk sambungan dari sayap ke backpacknya itu gerakannya cuma buat maju mundur gini doang ya. Terus dia bisa diputar-putar sedikit nih ya gerakannya si sayapnya. Tapi kalau misal lu pingin ngebuka sayap jadi lebar, itu ya poin artikulasi ada di sayapnya sendiri. Yang mana kalau lu buka satu itu akan ngebuka semua. Jadi spreadingnya bukan yang manual ya. Jadi mechanical, lu geser satu untuk semua langsung kebuka. Kalau lu pakai pose yang sering lo lihat di teasernya dimana dia ngebuka terus megang pedang ke atas, ya itu masih bisa, masih keren. Terus yang namanya Epian seperti biasa dia kan bisa ditransform jadi si Mobile Armor naga kepala 2 tuh. Nah prosesnya sebenarnya cukup gampang ya, tinggal diputar-putar aja. Paling poin pentingnya adalah satu, untuk ngebuka sambungan di selangkangan ini, jadi dia di bagian bawah ini bisa dibuka gitu, dimana ini penting banget untuk gerakin kakinya. Sedangkan ya itu tadi yang bagian back skirt juga dibuka supaya kakinya bisa diangkat. Hasil transformnya keren, saya bisa lihat, apalagi kalau misalnya kita ngelihat kita dari depan atau mungkin agak ke atas dikit, ini keren banget. Cuma kalau lu lihat dari bawah, ini jatuhnya Gundamnya aneh sebenarnya. Jadi kayak Gundam lagi senam gimnastik, tau gak lo? Kepalanya di bawah, kakinya muter ke atas. Atau mungkin emang inspirasi dari situ, gue juga nggak tahu ya. Tapi tetap ini keren kalau lihat dari sudut-sudut tertentu, selama nggak dari bawah, oke-oke aja. Jadi itu dia, dengan semua itu gue bisa dengan mudah bilang ini adalah kit yang bagus banget, bagus dari segi visual, ngerakitnya enak, nggak ribet, build quality-nya juga solid. Ya recommended banget buat segala macam kalangan perakit builder ya, entah lu baru pemula baru akan ngerakit real grade atau udah veteran, ya veteran mah gampang-gampang aja. Tapi ya khususnya buat emang yang seri wingnya udah banyak, emang koleksi seri wing ya, ini menurut gue wajib banget dibeli ya, emang keren banget. Untuk sekarang mungkin harganya masih agak sedikit lebih tinggi daripada seharusnya, jadi bisa ditungguin aja, entah kapan bakal turun. Tapi menurut gue sih harusnya nggak bakal lama-lama ya, karena real grade ini cukup banyak stoknya, dan ya biasanya sih emang nggak pernah lama digorengnya. Jadi ya mau beli sekarang oke, ditunggu juga nggak masalah menurut gue. Tapi tetap ini adalah RG yang keren banget. Jadi silahkan dibeli, linknya gue taruh di deskripsi kalau pengen lihat-lihat. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu review dari si Real Grade Epian. Makasih banyak nonton sampai habis. Putri pamit, dan seperti biasa, have a nice day.